Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Sri Utami, mahasiswi UIN Sultan Saifuddin Jambi dengan NIM 50119265, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, Prodi Pengantar Manajemen. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Z Haryanto, yang mana pertanyaannya nomor 1, apa yang saudara ketahui tentang manajemen dan apa arti pentingnya mempelajari manajemen bagi mahasiswa? Jelaskan. Manajemen adalah sebuah proses yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui rangkaian kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian orang-orang serta sumber daya organisasi lainnya. Manfaat manajemen yaitu membantu kita membuat strategi yang lebih baik dengan menggunakan pendekatan yang lebih sistematis, logis, rasional pada pilihan strategis. Merupakan sebuah proses, bukan keputusan atau dokumen. Tujuan keputusan atau dokumen yaitu adalah mencapai pengertian dan komitmen dari apa yang kita ketahui. Manajemen dalam organisasi atau perusahaan berperan mengatur kehidupan organisasi atau perusahaan agar dapat berjalan sesuai tujuan bersama. Inilah mengapa manajemen sangat penting di dalam organisasi atau perusahaan. Dalam artikel kali ini akan dibahas mengenai pengertian manajemen dan fungsi bagi organisasi. Manajemen memiliki arti yang luas untuk memahami konsep manajemen. Pembahasan pengertian manajemen di sini dibagi menjadi dua, yaitu manajemen secara umum dan menurut para ahli. Secara singkat, manajemen memiliki arti mengatur. Manajemen adalah unsur yang sangat penting. Sebuah organisasi atau perusahaan akan berjalan dengan baik jika manajemen di dalamnya juga teratur dan kondusif. Melalui manajemen yang baik akan meningkatkan kualitas organisasi dan lingkungan kerja yang positif. Oleh karenanya, manajemen tidak dapat dipisahkan dengan segala jenis organisasi atau perusahaan. Pada dasarnya, manajemen sudah ada sejak manusia ada. Mengapa? Sebab manajemen bukan hanya mencakup pengertian untuk mengatur organisasi atau perusahaan saja. Sebagai contoh yaitu peran seorang ibu rumah tangga. Dalam mengurus rumah tangga, ibu mengatur berbagai kebutuhan hidup keluarga, baik kebutuhan ekonomi maupun kebutuhan lainnya. Di sini ibu sebagai manajer mengatur pemasukan dan pengeluaran kebutuhan ekonomi setiap harinya. Arti pentingnya mempelajari manajemen. Manajemen risiko dapat dilihat dari dua segi, yaitu seseorang sebagai anggota organisasi atau perusahaan, terutama seorang manajer, akan dapat mengetahui cara-cara atau metode yang tepat untuk menghindari atau mengurangi besarnya kerugian yang diderita perusahaan sebagai akibat ketidakpastian terjadinya suatu peristiwa yang merugikan. Pertanyaan nomor 2 yaitu, andaikan Anda adalah seorang pengusaha yang akan mendirikan sebuah perusahaan, jelaskan tahapan tujuan perusahaan mulai top manajemen hingga low manajemen dan jelaskan arti pentingnya manajer dalam suatu organisasi secara umum. Low manajemen sangat berperan penting dalam sebuah usaha di perusahaan karena low manajemen ini tingkatan tertinggi dalam suatu organisasi di perusahaan. Tujuannya yaitu untuk mengatur keuangan dan memimpin sebuah perusahaan. Middle manajemen adalah manajer tingkat menengah. Tujuannya untuk memimpin di bagian majelis, misalnya kepala cabang, kepala unit, dan lain-lainnya. Nah, low manager ini di bagian bawah yang bertujuan mensupervisi sebuah perusahaan, misal mandor. Pentingnya manajer dalam sebuah perusahaan yaitu dapat menjadi seorang manajer yang dalam rangka waktu yang relatif lebih cepat daripada yang belum pernah mempelajari, dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi manajer risiko dari perusahaan di mana yang bersangkutan menjadi anggota, dapat menjadi konsultan, manajer risiko, agen asuransi, pedagang perantara, penasehat, penanaman modal, konsultan perusahaan yang tidak mempunyai manajer risiko, dan sebagainya. Dapat menjadi manajer risiko yang profesional dari perusahaan asuransi sehingga akan lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program asuransi yang disusun dengan tepat. Dapat lebih berhati-hati dalam mengatur kehidupan pribadinya sehari-hari.
Pertanyaan nomor 3 yaitu, jika Anda sebagai seorang manajer sebuah perusahaan profit oriented, langkah dan strategi apa yang saudara ambil dalam menjalankan dan mengamankan usaha dimaksud di masa pandemi COVID-19 saat ini? Jelaskan. Strategi yang saya lakukan yaitu krisis. Pada fase ini menitik beratkan pada penjagaan dan persiapan. Perusahaan harus merancang strategi dengan mengidentifikasi ancaman krisis dan peluangnya. Perusahaan juga harus mampu menganalisis SWOT perusahaan dalam menghadapi krisis. Persiapan strategi juga dibuat dalam jangka panjang. Setelah melakukan analisis, perusahaan perlu menerapkan program-program strategis dalam menghadapi krisis, misalnya pengurangan karyawan, kerja dari rumah, atau menyediakan fasilitas kesehatan bagi karyawan. Yang kedua yaitu krisis responsi. Pada tahap ini perusahaan perlu membuat kebijakan terhadap arah bisnis. Perusahaan juga harus menentukan tool yang digunakan untuk merespon krisis. Salah satu dalam melakukan krisis responsi adalah memperdayakan sistem informasi seperti software HR untuk memudahkan work from home atau software akuntansi untuk pemantauan dan pendistribusian laporan keuangan secara metode remote. Dan langkahnya itu kita dapat menjelaskannya, yaitu manajer harus memastikan bahwa setiap individu memahami skenario saat ini, apa yang terjadi hari ini, di masa depan, misi dan visi tim, tujuan dan target bisnis bagi segmentasi pasar Anda. Penyembuhan. Tahap terakhir dari krisis, perusahaan akan mulai berbenah dan mengatur kembali cara kerja dan tatanan sumber daya manusia. Namun pada masa ini perusahaan juga mulai beradaptasi dengan kondisi semua apabila perusahaan mengalami krisis yang cukup panjang. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.